ketika pergeseran nilai-nilai filosofi yang dunia pendidikan sekarang lebih dikuasai oleh kapitalisme tadi, apakah dalam hal ini eh, pihak yang terutama di dinas ini Ya, melakukan pembiaran ataukah memang merupakan bagian daripada adanya bisnis-bisnis di dalam dunia pendidikan itu? iya sekarang itu kemasan-kemasan terhadap pungli, ya, pungutan liar tadi, tanda Hmm. kutip pungutan liar, itu kemasannya sudah masuk ke berbagai sarana pendidikan atau sarana ajar ya, Hmm. mulai dari seragam sekolah, kemudian buku ajar, kemudian Hmm. alat peraga, sampai sepatu, kaos kaki, tas, Hmm. itu semuanya sudah menjadi skema-skema yang tanda kutip ini bisa dikooptasi dengan katakan pemain-pemain bisnis yang bekerja sama dengan penyelenggara dunia pendidikan, dalam hal ini bisa kepala sekolah sampai ke dinasnya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan acara eksklusif yaitu Ngobos, ngopi bareng Obrolan obrolan santai. santai. Ya, Ya siap. seperti biasa tentu Bung Andi, Ya, kita ngopi dulu ngopi biar dulu bener agak ya. penyar gitu loh. Ya, untuk memberikan inspirasi dan edukasi. Dan ide-ide juga akan muncul dengan kita menyeruput secangkir kopi ini. Menyeruput ya. Menyeruput ya, kalau bahasa kita kan menyeruput gitu Ya, ya. Oke, pemirsa, ini kebetulan banyak kami menerima keluhan bahkan pengaduan dari masyarakat, terutama di dunia pendidikan, Bung Andi. oh Ya. ya, ya. Nah, ini kan kebetulan menyongsong Pendaftaran kenaikan kelas, kelas, pendaftaran kelulusan, baru calon pendaftaran siswa didik baru siswa ya. baru. Istilahnya kalau sekarang ini kan Siswa didik. PDBB ya, PPDB ya. PPDB, Ya, yaitu penerimaan peserta didik baru ya. siap. Oke, nah eh, saya yakin bahwa di antara anggota masyarakat ini tentu sudah tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali modus-modus dari penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan sebuah Industri ya, ya modus industri. bisnis lah, modus Iya, bisnis seperti buku-buku yang berjenjang, betul. kemudian seragam-seragam dan lain sebagainya. Iya, Nah, ini banyak sekali yang dikeluhkan oleh masyarakat, apalagi di saat perekonomian yang sedang anjlok betul seperti betul. saat Betul ini ya. betul betul. Ini tentu kasihan masyarakat, satu sisi anaknya ingin tetap bersekolah, namun di sisi lain terkendala masalah Iya, iya. biaya. Betul. Oke, Bung Andi, Ya, siap. menyangkut apa yang saya narasikan tadi, tentu Bung Andi bisa memaklumi arahnya mau kemana ya. Nah, Ya, ini konteksnya ini dalam dunia pendidikan, Bung Andi. iya benar. Kira-kira apa saja sih yang mungkin Bung Andi ketahui terkait seputar modus-modus tarikan-tarikan atau Ya, pungutan-pungutan ya. atau pembebanan-pembebanan terhadap orang tua wali Ya, murid ya. ya. Apa kira-kira itu? Ya, dunia pendidikan itu sekarang sedikit agak bergeser, Bung Dani. Hmm. Pesan-pesan untuk katakan dunia pendidikan itu menjadi katakan sesuatu hal yang sifatnya memberikan contoh, memberikan pelajaran, memberikan unsur moral, gitu Hmm. kan, mendidik mendidik peserta didik agar mereka menjadi eh, siswa yang lulus menjadi berkualitas. Itu Hmm. kan sekarang tanda kutip ya, dengan pembebanan biaya-biaya untuk Hmm. bersekolah, untuk mengenyam lanjutan pendidikan, Hmm. itu sekarang udah mulai dunia pendidikan dimasuki oleh ranah-ranah bisnis ya. Praktek kapitalis ya. Praktek kapitalis, artinya di situ Hmm. dunia pengajaran di sekolah-sekolah Hmm. itu sudah kooptasinya sudah masuk para pebisnis Hmm. yang memanfaatkan Hmm. siswa-siswa didik untuk tanda kutip
diambil keuntungannya. Tanda kutip keuntungannya. diambil keuntungan. Ada sisi-sisi bisnis yang dipaksakan gitu kan. Hmm. Kadang-kala juga memakai skema-skema kata maaf misalnya komite yang Hmm. disuruh untuk menarik itu kan. Hmm. Kemudian ada juga yang bekerja sama antara penyelenggara sekolah, dalam hal ini juga tanggung jawab kepala sekolah ya, Hmm. dalam hal menjaga integritas dunia pendidikan supaya tidak masuk dalam tanda kutip pungutan-pungutan yang dianggap liar ya. Oke, oke. Itu juga harus antisipasi karena hal-hal seperti ini akan menjadikan sesuatu itu menjadi kualitas dari siswa Hmm. didik Hmm. akan merasa bahwa dunia pendidikan itu dunia yang mahal gitu kan. Hmm. Dunia yang penuh dengan beban-beban biaya. Hmm. Padahal dunia pendidikan itu intinya bagaimana penyelenggaraan negara dalam dunia pendidikan Hmm. itu mencetak siswa didik Hmm. dengan meminimalisir Biaya-biaya. biaya-biaya. Jadi untuk supaya kesetaraan atau kemerataan dunia pendidikan ini dapat menjadi masyarakat menjadi ini Bu Neni, ibaratnya merata lah pendidikannya. Padahal itu kan juga tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa padahal itu kan. Betul, dengan aspek hal-hal yang sifatnya tidak terbebani, itu penyelenggaraan pendidikan akan menghasilkan siswa didik yang mempunyai rasa mental dan idealisme yang kuat. Ya ibaratnya kalau kita bandingkan antara dunia pendidikan zaman-zaman kita, zaman Bung Denny ya, itu ibaratnya minim sekali hal-hal yang sifatnya tanda kutip pungutan-pungutan yang diadakan. Kalau sekarang kan kita dengar dari keluhan masyarakat itu sampai berjuta-juta ya, Juta-juta. untuk masuk dunia-dunia pendidikan atau sekolah-sekolah yang dianggap favorit atau yang dianggap dahulu masih favoritisme itu kan ada Bu Nani. Ada. Tapi kan sekarang sudah mengalami zonasi di mana tetapi ada kendala bahwa kemerataan fasilitas-fasilitas maupun sumber daya pengajar itu juga masih dirasa masih banyak ketimpangan juga. Oke, Bung Andi, pergeseran nilai-nilai filosofi di dunia pendidikan ya, di mana sekarang lebih berkuasa dunia pendidikan itu terbelenggu oleh kapitalisme ya, kapitalisme dalam dunia pendidikan ya. Nah, Bang Andi tadi cerita di masa lalu, kita berbandingkan sekarang, buat perbandingan. Kalau di masa lalu saat kita masih sekolah itu satu buku itu bisa digunakan turun-temurun. Bahkan buku itu sampai lungset. Lungset itu apa bahasa Indonesianya itu? Kusut ya? Kusut ya, kusut. Nah, ini sebuah fenomena ini sekarang ini udah nggak ada. Nah, sekarang karena kapitalisme yang lebih dominan untuk berkuasa, sehingga setiap jenjang bukunya harus baru. Buku yang lama tiada guna lagi, kan begitu. Nah, Bung Andi, melihat fenomena ini, tentu ini keluhan tersendiri bagi terutama ini orang tua murid ya. Ini sangat prihatin dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Apalagi pasca pandemi sampai sekarang juga belum terasa peningkatannya ya. Nah, pertanyaannya begini, ketika pergeseran nilai-nilai filosofi yang dunia pendidikan sekarang lebih dikuasai oleh kapitalisme tadi, apakah dalam hal ini pihak yang terutama di dinas ini melakukan pembiaran ataukah memang merupakan bagian daripada adanya bisnis-bisnis di dalam dunia pendidikan itu? Iya, sekarang itu kemasan-kemasan terhadap pungli, pungutan liar tadi, tanda kutip pungutan liar. Itu kemasannya sudah masuk ke berbagai sarana pendidikan atau sarana ajar ya. Mulai dari seragam sekolah, kemudian buku ajar, kemudian alat peraga, sampai sepatu, kaos kaki, tas. Itu semuanya sudah menjadi skema-skema yang tanda kutip ini bisa dikooptasi dengan katakan pemain-pemain bisnis yang bekerja sama dengan penyelenggara dunia pendidikan, dalam hal ini bisa kepala sekolah sampai ke dinasnya. Nah itu antisipasi itu untuk saat ini seperti dibiarkan ya Bu Dani ya. Artinya masih
masih terus berlangsung. Hmm. Ya benar kata Bung Denny tadi, buku itu setiap tahun berganti. Artinya target Setiap jenjang gitu. setiap jenjang itu atau setiap periode berganti. Artinya masa selanjutnya atau katakan dipergunakan adiknya, dipergunakan saudaranya, itu Hmm. sudah tidak bisa lagi. Beda zaman kita dulu. Hmm. Zaman kita dulu satu buku itu artinya kita bisa berulang kali. Bahkan seragam-seragam dari katakan kakak kita, saudara Hmm. kita, itu juga bisa dipergunakan untuk katakan pergi sekolah. Hmm. Masih bisa digunakan. Namun sekarang seolah-olah itu juga menjadi ajang bisnis karena pengadaan seragam yang begitu besar jumlahnya yang diselenggarakan setiap sekolah itu menjadi tarian baru atau skema-skema baru dalam mendapatkan keuntungan. Dirasa kalau beli di sekolah kok lebih mahal daripada katakan beli kain sendiri di luar atau membeli seragam sendiri di luar. Kalau dulu kan membeli seragam itu bisa di pasar-pasar, Bu Deni. Betul ya. Mulai seragam apa Pramuka, biru, putih, pramuka, kemudian abu-abu putih atau bahkan ini yang unik itu sebenarnya seragam batik, pakaian batik. Dulu pakaian batik itu tidak ada yang harus disamakan seperti sekarang ya. Kalau batik ya. Batik itu kadang di pasar itu beraneka ragam, beraneka corak, itu bisa dibeli di pasar. Bahkan yang seragam hanya cuma katakan bagian bawahnya, Bung Dani. Nah, kita dengan begitu kan ekonomi juga berkembang ya. Artinya kan dengan berbagai macam batik kita dapat membeli untuk seragam atasannya yang seolah-olah itu batik diseragamkan itu kan sudah sesuatu bukan batik lagi, Bung Dani ya. Ya oke, Bung Andi, begini. Kalau dulu ya itu buku itu dapat kita beli di mana-mana. Betul, ya. Betul. Nah, dengan pergeseran gaya pendidikan ini kan merubah segalanya. Contoh nih, buku harus beli dari paket yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, ya kan. Kedua, baju-baju harus membeli dari yang disiapkan paket oleh penyelenggara pendidikan. Betul. Nah, ini artinya di sini bahwa ada upaya memantik kematian dari ruang-ruang ekonomi, ekonomi. Contoh, karena apa? Pergeseran ini kan juga telah menghilangkan pelajaran-pelajaran wajib. Iya, betul. Pelajaran wajib ini contoh, dulu kita masih ingat ya pelajaran P24, PP apa itu istilahnya itu? Penataran P4 itu. Penataran P4 ya kan. Terus habis itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita dulu begitu bangga. PSBB ya. Ya PSBB. Sejarah bangsa. Pendidikan sejarah, perjuangan bangsa. Itu luar biasa buku-buku dahulu. Artinya kita betul-betul menghargai nilai-nilai juang. Dan di sini sebenarnya sangat membantu nilai-nilai patriotisme yang luar biasa bagi generasi. Betul. Nah, menurut Bung Andi, apa sih alasannya kenapa ini tidak dikembalikan seperti itu aja? Karena lebih efektif kalau pelajaran itu dikembalikan seperti semula, di mana satu itu generasi akan lebih memahami nilai-nilai perjuangan para pejuang kita, leluhur kita. Kedua, ruang-ruang ekonomi seperti yang disebutkan tadi bisa beli buku-buku, terus baju di pasar-pasar. Sekarang kan nggak ada itu. Iya. Ya, gimana menurut Bung Andi itu? Itu bagian dari rusaknya sistem ketika penyelenggaraan pendidikan. Itu bertendensi nuansa bisnis. Masuknya ruang-ruang bisnis ke dalam dunia pendidikan tentunya akan ruang kreativitas yang harusnya di dalam ruang didik atau ruang pengajaran itu tumbuh berkembang. Tapi ketika ini masuk bahwa semua harus dikendalikan kepala sekolah nuansanya katakan ini harus katakan ada store menyetor ke atas ya. Upeti, mungkin sebagai upeti mungkin juga di situ. Akhirnya kan mengamputasi yang namanya pendidikan moral, kreativitas, inovasi, kemudian kemampuan sang pengajar itu akan bakalan tidak tumbuh, Bung Dani. Jadi mereka akan terkungkung atau terbatasi oleh perintah-perintah atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Padahal tanda kutip kebijakan yang dikeluarkan itu juga berdampak kepada siswa didik. Yang akhirnya siswa didik ini secara pembentukan karakter, moral, kualitas, akademik, itu juga akan juga terpengaruh lama-kelamaan, akan terganggu. Misalkan begini, seseorang pendidik itu sebetulnya mempunyai seorang pengajar ya, guru.
sebenarnya mempunyai daya inovasi, daya daya ajar yang cukup bagus ya. Tapi karena buku yang diselenggarakan wajib untuk diberikan seperti itu, akhirnya kan guru ini terbebani dengan katakan yang rasa kreativitas seorang guru itu akhirnya terbebani dengan beban-beban yang harus dititipkan itu, Bung Karena Dani. ada pembatasan-pembatasan juga ya Iya, kaitannya penyelenggaraan lain-lain itu. iya, begitu kalau kita baca, Bung Dani, maaf ya, siswa dengan membeli buku seharga seperti itu, kemudian kita lihat kualitasnya, Bung Dani. Hmm. Kualitasnya itu ibaratnya maaf ya, dibuat oleh orang-orang yang tanda kutip ya tidak memahami dunia pendidikan juga Ya, kadang. asal bisa Asal asal jual ya. asal bisa jual. Nah, Begitu kita baca bagaimana rangkaian kalimat demi kalimat, kemudian rangkaian dalam memahami untuk siswa itu dapat mudah memahami secara terstruktur, itu hampir bisa dibilang dapat malah menjadikan rancu iya, pemikiran anak didik itu, Bung Dede. artinya dalam hal ini segi kualitas nalar berpikir untuk diajak pada generasi terjadi sebuah Penyimpangan. kemunduran juga Iya. berarti ya. Jadi karena hal itu dipaksakan, kemudian guru juga harus turut atau ibaratnya harus menjalankan itu karena itu perintah daripada atasan. Itu akhirnya ruang kreativitas, inovasi dan rasa moral dari sang guru itu juga diamputasi, tidak berjalan, Bung Dani. Apalagi substansi dari materi buku-buku yang diberikan, yang tanda kutip mungkin sebenarnya harganya itu juga sesuai. Katakan dengan membeli harga satu buku 50.000, harusnya kualitasnya itu sama di buku-buku bagus misalkan. Ya. Tapi ketika dia harus membayar rincian itu dengan buku-buku wajib untuk dibeli, ternyata kualitasnya tidak sebagus apa yang dijual di luar. Gitu kan. Artinya nggak sepadan ya? Nggak sepadan. Bahkan juga yang tadi Bung Nani singgung, begitu semua beban buku, kemudian tas, kaos kaki, kemudian sabuk, dan pernak-pernik alat peraga, itu semuanya sudah permainan, tanda kutip permainan bisnis juga. Yeah. Begitu katakan melihat kualitasnya, dari total katakan siswa didik itu membeli dari sekolah, yang dikoordinir seolah-olah dari koperasi, itu kalau kita bandingkan di luar, kualitasnya jauh. Harganya pun ternyata mahal sekali. Bahkan apa namanya, untuk substansi daripada isiannya juga nggak menarik gitu loh. Bukan nggak menarik lagi, Bung Dani. Daya nalar siswa didik itu juga dapat dibengkok-bengkokkan itu loh. Bahaya juga ya. Jadi, ya sangat bahaya. Bagaimana buku itu dapat memberikan pemahaman secara terstruktur dalam pembentukan nalar berpikir. Rasionalitas dan logikanya juga harus dibentuk dari substansi bacaan. Masalahnya di situ, Bung Dani. Bahasa Indonesia atau bahasa pengantar dalam buku-buku yang katakan diberikan oleh sekolah, itu juga harus terseleksi sebetulnya, Bung Dani. Harusnya ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Artinya dengan buku itu, dengan isi dari dalam buku itu berisikan semacam upaya-upaya penyesatan pemahaman kepada generasi berarti ya. Iya, ini karena itu tadi mungkin biaya-biaya itu kalau kita bandingkan nilai yang normal, seharusnya dia mendapatkan kualitas buku dengan substansi isi-isi yang bagus, membentuk karakter berpikir, membentuk struktur berpikir rasional sangat bagus. Tapi karena mungkin sudah diamputasi karena ini bisnis, si A harus untung, si B harus untung, penyelenggara harus untung, katakan komite juga harus untung. Mungkin ada kutip permainan itu akhirnya mendowngrade daripada buku-buku yang diberikan kepada siswa. Yang kurang berkualitas tadi ya? Bukan hanya kurang berkualitas lagi, hal itu dapat, itu tadi, rasa rasionalitas dalam pembentukan, apalagi anak siswa didik sekolah dasar ya, yang benar-benar moral dan rasionalitasnya harus dibentuk. Kemudian ibaratnya dasar-dasar kan, Bu Nani. Pembentukan dasar di sekolah dasar itu kan sangat penting. Sangat penting sebagai pondasi utama. Sebagai pondasi utama. Karakter, moral itu sebetulnya juga harus ditanamkan di situ. Kemudian dari segi kualitas SDM tadi, bisa jadi pengajar-pengajar itu tidak, kan sekarang antara dunia pendidikan yang bergelar sarjana pendidikan dengan sarjana keilmuan itu kan berbeda. Sebenarnya. Katakan seseorang lulus dari keilmuan matematika, tapi kan belum tentu mereka punya muatan mengajar, punya kemampuan mengajar, punya pesan-pesan untuk bagaimana
mendidik siswa yang baik. Mereka juga, karena kan mereka ini pengajarnya mempunyai kemampuan untuk menjelaskan matematika, tetapi unsur yang lain dia tidak punya, Ya. unsur mengajar dan unsur-unsur pendukung mendidiknya itu tidak punya gitu. Kalau mengajarkan matematika, mungkin kalau SD itu semua orang pasti bisa mengajarkan. Bisa mengajar, ya. Katakan lulusan sarjana itu bisa mengajarkan matematika. Ya. Tapi bagaimana merasionalkan cara berpikir sebagai landasan-landasan berpikir dasar menjadi konsep atau idealisme yang sangat kuat, itu kan tidak punya, Bung Denny. Betul. Kalau hanya sekedar mengajar saja sih, saya rasa semua yang lulusan sarjana matematika mampu. Dan kebanyakan kan untuk tingkatan SD itu textbook cara ngajarnya. Iya, nah, sementara sisi textbooknya itu membahayakan juga. Iya, karena sekolah dasar itu kan pesannya adalah mendidik karakter dan moral. Ya, itu yang sekarang tanda kutip ya sudah hilang. Berbeda zaman-zaman kita dulu, Bung Denny. Zaman kita dulu ibaratnya benar-benar orang-orang yang mendidik sekolah dasar itu orang-orang yang menanamkan idealisme, rasa malu, moralitas yang sangat tinggi, kejujuran, itu luar biasa. Oke, Bung Andi, tadi juga jelas ya berkenaan dengan pungutan-pungutan yang melalui modus penjualan buku-buku yang ternyata buku itu di samping nggak efektif, nggak berkualitas, bahkan membahayakan bagi pembentukan sebuah karakter generasi muda. Kan seperti itu. Nah, di sisi lain masih ada beban-beban seperti yang Bung Andi tadi sebelumnya disebutkan, bahwa ada tarik-tarikan semacam batik. Batik itu diseragamkan. Padahal filosofi batik itu kan beragam. Artinya ketika itu sama berarti bukan batik lagi. Pakai seragam. Bung Andi, oke. Kaitannya dengan baik buku maupun seragam pembatik ini. Ya. Kalau bicara batik ini kan jelas-jelas bahwa ini membunuh UMKM yang bergerak di bidang dunia pengrajin batik. Iya, pasti. Kali Banyuwangi ini kan banyak sekali. Betul. Ya kan, yang bergerak di bidang kerajinan batik. Betul. Nah, apakah hal ini memang ditetapkan oleh dari dinas terkait, ataukah memang ini hanya sebatas permainan dari sekolah masing-masing, Bu Andi? Bisa jadi ini juga pesan-pesan dari sudah diskemakan dari atas ke bawah ya, Bung Dani. Saya kurang begitu memperhatikan bagaimana skema penyeragaman ini kan. Tapi begini, Bung Dani ya. Kalau katakan itu akan selesai dengan kebijakan seorang leader. Sebenarnya leader atau pemimpin daerah itu tinggal membuat satu kebijakan yang dinamakan batik. Kalau seandainya dia mengerti tentang filosofi batik, artinya zaman dahulu batik itu sangat banyak ragamnya di Banyuwangi ya. Ya betul. Di pasar motifnya, motif dan aneka coraknya itu tumbuh kembang daripada UMKM-nya sangat banyak dulu. 80-90 itu batik-batik di pasar diperjualbelikan di toko-toko pasar atau di pasar saja juga cukup banyak gitu kan. Bahkan yang maaf ya, batik seragam korpri itu juga kadang-kadang dibuat di UMKM, tapi kalau sekarang kan enggak, terpusat itu kan. Nah, tapi begini Bung Andi, yang saya lihat batik-batik yang diseragamkan tadi, yang dijual kepada siswa-siswi itu ternyata batiknya bukan batik tulis yang saya lihat. Kebanyakan batik cetak. Betul. Nah, di sini sudah harganya batik tulis. Batik tulis. Nah, ini satu sudah membunuh ruang-ruang ekonomi para pembatik, ya kan? Ini udah hilang. Karena pengetahuan batik itu dimulainya batik tulis. Ketika sudah ini ramai, baru cetak kan. Ini terbalik. Sekarang ini justru yang banyak beredar, yang diseragamkan untuk seragam para siswa-siswi itu justru dimulai dari cetak tadi. Betul. Nah, sekarang begini Bung Andi. Ketika misalnya para pemangku kepentingan, terutama pengambil kebijakan ini, memahami pertama nilai filosofi dari batik, kedua memahami pentingnya kita menanamkan pola dasar untuk anak-anak didik, agar tidak tersesatkan dengan buku-buku yang tidak jelas itu. Perlu nggak dalam hal ini untuk penguasa, katakan dalam peraturan, saya mengutip bahasa Belanda, peraturan dibuat kemudian
dikencangkan begitu, dikencangkan. Maksudnya dikencangkannya Kencangkan itu ya apa ya? diluruskan. Ditertibkan, diluruskan kan Ya, begitu ya. pemahamannya ya. Pemahamannya seperti itu. Artinya Dikencangkan ya. dengan pengencangan ini ya, atau pelurusan ini kan bisa membantu pertama menumbuh kembangkan dari pengrajin-pengrajin yang tersebar luas di Ya. Kabupaten Banyuwangi. Ya. Kedua, kalau memang buku itu harus beli secara berjenjang, harusnya memang harus ada standarisasinya untuk menyelamatkan daripada generasi muda itu sendiri. Kalau menurut Ya. Bung Andi? Ya, dunia pendidikan itu kan tidak dicederai dengan nuansa-nuansa seperti itu, Bung Dani. Artinya kalau memang itu katakan salah satu rangkaiannya menumbuh kembangkan daripada pelaku-pelaku UMKM, pembuat tas, pembuat sabuk, pembuat seragam, pembuat batik, pembuat kaos kaki, sampai pembuat bahan ajar atau buku-buku dan bahan ajar. Kalau seandainya sudah dikooptasi dengan pebisnis-pebisnis, dengan skema-skema industri bisnis di dunia pendidikan itu akan lama kelamaan akan merambah kepada itu tadi hasil anak didik kita. Sebetulnya bukan hanya pungutan-pungutan yang seperti itu, Bung Dani. Bahkan yang lebih parah itu ada juga yang sampai pungutan pengadaan tanah, bayangkan. Sampai siswa itu dibebani dengan pengadaan pembelian tanah salah satu sekolah misalnya. Itu negeri ya? Ya, bisa jadi negeri ya. Bisa jadi negeri. Kalau swasta mungkin nggak ada masalah ya. Memang swasta kan mandiri ya. Artinya membutuhkan daripada peserta didik yang memang secara pengelolaan swasta. Tapi kan yang bermasalah ini kan sekolah-sekolah negeri, Bung Dani. Sampai ibaratnya skema pungutan, karena itu pungutan. Sebetulnya bukan pungutan. Harusnya mereka melakukan yang tanda kutip sumbangan. Sumbangan atau bantuan. Yang itu secara sukarela. Tapi kenyataannya di lapangan apa? Wajib, Bung Deni. Kalau seandainya nggak mampu, orang itu langsung diberi label kamu harus miskin. Dimiskinkan. Dimiskinkan. Bayangkan, seorang mau akan belajar, tapi diberi embel-embel dimiskinkan dulu supaya dia tanda kutip tadi menghilangkan upeti atau pungutan-pungutan liar. Kan ini kan pendidikan macam apa ibaratnya gitu. Anak didik yang seperti itu, katakan dia berkualitas, anak didik itu, kemudian tidak punya kemampuan, disuruh membawa surat keterangan miskin. Dimiskinkan berarti kan orangnya, kan? Apalagi itu membentuk anak didik yang ibaratnya mental mereka terganggu, mental mereka menjadi down, idealisme atau harapan-harapan itu otomatis terpengaruh. Ini kan membahayakan. Sebentar, Bung Andi. Pungutan-pungutan atau urunan atau donasi untuk pengadaan pembelian tanah dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Loh, sekolah negeri itu kan bukankah disiapkan oleh negara? Dalam hal ini pemerintah menyediakan anggaran melalui APBD misalnya. Betul. Apalagi tanah-tanah negara atau aset-aset daerah ini kan masih berserakan di mana-mana. Pertanyaannya, apakah ini juga sepengetahuan dari pihak Dinas Pendidikan, ataukah ini gerakan-gerakan dari oknum-oknum? Karena pertanggungjawabannya ketika misalnya beli tanah, hasil urunan atau hasil donasi dari orang tua wali murid itu, pertanyaan ini nanti milik siapa? Kalau ini kan menarik. Gimana menurut Bung Andi? Iya, hal ini bahkan cenderung dibiarkan. Mereka ini sebenarnya tanah negara, harusnya dicatatkan sebagai aset negara. Bangunannya bangunan negara. Mereka pengajar itu juga aset SDM negara. Guru-guru negeri itu kan aset negara, dibiayai oleh negara, tetapi masih melakukan pungutan-pungutan seperti itu. Bahkan kemasannya sangat sampai jauh, membuat skema-skema yang tidak masuk akal. Membangun, kemudian membeli tanah tadi, Bung Dani. Kemudian sampai pengadaan bangunan-bangunan fisik. Sehingga pembebanan itu sangat luar biasa kepada siswa didik. Nah, hal ini tapi tidak ada penindakan atau pengencangan tadi. Tidak ada pengencangan hukum di situ. Karena apa? Secara regulasi, aset suatu negara itu setidaknya itu mulai proses perencanaan, proses penganggaran, proses pelaksanaan, sampai pencatatan itu aset negara. Itu ada mekanismenya semua. Tidak boleh seorang guru, kepala sekolah, bekerja sama dengan komite, kita akan membangun kelas, kita akan membangun laboratorium. Bebankan semua pada orang tua. Ini kan
apa ya, praktek-praktek seperti melencengkan maksud saya, membengkokkan regulasi. Terus kemudian tidak ada upaya penegakan hukum di situ. Hanya ini seolah-olah seperti hal-hal yang biasa. Yang artinya secara luas mental generasi muda kita, mental peserta didik kita, anak-anak generasi penerus kita, akhirnya mentalnya akan dibuat seperti itu, Bu Nani. Mereka akan merasa diminderkan karena dimiskinkan, padahal mereka punya kemampuan tinggi. Kualitasnya juga tadi yang kita bahas di awal. Kalau sudah ada ibaratnya skema harus setor, harus ke atas, harus setor kembali, harus ibaratnya memberikan upeti kepada sang atas. Akhirnya semuanya akan membentuk suatu karakter mental generasi penerus kita, Bung Dani. Ini dampak-dampak ini kan memang tidak cepat, tapi lambat laun ini kan merusak mental bangsa sebetulnya. Enggak aneh saja jika dalam hal ini benar ya, ada tarikan-tarikan dari pihak sekolahan negeri yang meminta kepada orang tua, wali murid, kemudian dengan alasan untuk membeli sebuah lahan untuk dirikan sebuah bangunan. Ini kan aneh gitu loh, karena semuanya itu pertama di samping tanggung jawab pemerintah, juga wajib hukumnya pemerintah yang menyediakan sesuai dengan perintah dari undang-undang, supaya untuk dibangun dengan menyediakan seluruh kebutuhan fasilitas agar anak-anak negeri kan begitu, anak negeri mendapatkan pendidikan yang layak, kan begitu. Nah, ada nggak menurut Bung Andi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak dinas terkait terhadap modus-modus seperti yang tadi Bung Andi sebutkan itu? Ya sebetulnya saya sudah mendengar beberapa kali laporan bahwa sampai bicara mewajibkan, sampai biaya sampai terhutang, Bung Dani. Dianggap hutang. Dianggap hutang, sampai ijazahnya ditahan. Karena itu kan beberapa kali pelaporan, beberapa kali peliputan media itu sampai menahan karena dia tidak membayar yang sifatnya tidak mampu yang tidak mampu tadi, seolah-olah terhutang sehingga mereka tidak bisa mengambil ijazahnya. Bayangkan sampai seperti itu. Nah ini kan miris di dunia pendidikan pemerintah atau negeri ya. Seharusnya mereka ini melakukan itu sebenarnya dikencangkan secara hukum. Harusnya diluruskan seperti itu. Dan itu juga berlaku mulai dari tingkatan SD, SMP hingga SMA sederajat berarti ya. Ya apapun yang dibiayai fasilitas adalah itu fasilitas negara, sekolah negara, sumber daya guru-guru negara. Seharusnya pungutan-pungutan yang tanda kutip itu adalah pungutan liar, itu ditindak secara hukum. Nah, tapi hal ini kan lama-kelamaan dibiaskan, lama-kelamaan dibiarkan. Jadi sehingga orang pasti mengenal kalau masuk ke sekolah itu akan dibebani segala macam, sehingga jutaan rupiah harus ada ketakutan warga, ada trauma di situ. Itu ibaratnya kalau nggak mampu jangan masuk situ. Atau ibaratnya itu sudah dikenal sama masyarakat bahwa pungutan yang dia selenggarakan itu sangat besar. Padahal si anak sudah tersugesti ingin untuk masuk di tempat itu, sementara bayangan untuk pembayaran pungutan-pungutan sebegitu besar ini yang menjadi beban tersendiri bagi orang tua begitu ya. Oke, pemirsa, itu tadi kita membahas yang tipis-tipis dulu ya masalah dunia pendidikan, walaupun sebenarnya kami menerima banyak sekali ragam keluhan dan pengaduan, namun setelah kami pertimbangkan kita yang dasar dulu, yang tipis-tipis dulu kita bahas kan begitu. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah edukasi bagi kita semua, perbaikan terutama bagi penyelenggara pendidikan. Ini juga menjadi referensi untuk berbenah. Jangan sampai anak-anak negeri, calon generasi penerus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak gara-gara hanya dibebani pungutan-pungutan yang menurut mereka adalah sangatlah berat. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita seruput lagi kopinya ini. Seruput.